warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Kesepuhan wargi sadaya wengi ieu teu karaos saminggon teh nya. Asa ieu bisa asa enggal kitu. Rupi nama bawaning ku betah urangnya. Alhamdulillah. Wengi ieu urang tiasa ngariung deui kaalayan dina kaayaan sehat lahir sehat batin. Alhamdulillah. Salawat sinareng salam salamina urang berikan ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanggo keluargana, kanggo sahabatna, sareng mudah-mudahan urang sadaya jaga di yaumil akhir biasa tepang sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenging syafaat di anjeunna sareng tiasa ngaleueut di Talaga Kausar ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasepuhan wargi sadaya wengi ieu ribados bade maoskeun anu judulna tanggung jawab suami terhadap istri. Tanggung jawab suami terhadap istri. Mudah-mudahan iayan manfaatna khususna kanggo bapak-bapak muda atanapi calon-calon suami. Numutkeun pengarang buku ieu tugas suami terhadap istri teh aya 40. Tapi moal diaoskeun sadaya bilih rewaseun pilih dugi ka enjingnya ada nanya siap bade di pilihan bae manawi anu kinten-kinten tiasa diaoskeun ku pribados. Bismillahirrahmanirrahim. Anu kahiji tugas suami, tanggung jawab suami terhadap istri. Nu kahiji, suami itu harus menghayati fungsi suami terhadap istri. Apa fungsi suami itu? Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin kaum wanita karena Allah telah lebihkan mereka sebagian atas sebagian lainnya, dan karena mereka telah membelanjakan sebagian harta mereka. Penjelasannya, suami adalah seorang lelaki yang menjadi jodoh seorang wanita dengan cara yang sah menurut syariat. Setelah seorang laki-laki menjadi suami, maka ia punya fungsi dan posisi terhadap istrinya. Apakah fungsi dan posisi itu? Siapakah yang menetapkan batasan fungsinya itu? Allah sendiri yang menetapkan fungsi dan posisi suami terhadap istrinya. Dalam ayat di atas tadi dipakai kata-kata qawwamuna. Kata qawwamuna adalah jamak dari kata qayyimun. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan pengertian kata tersebut, yaitu menafsirkan kata qawwamuna itu atau qayyimun itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ai ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ati. Ai huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha idza wajad. Artinya, lelaki pemimpin wanita itu maksudnya ialah lelaki sebagai pemimpinnya
pembesarnya, pengaturnya, pengontrolnya kalau keliru. Kalau istri itu keliru. Seorang suami tidak sekedar memberi uang belanja kepada istrinya, yang untuk selanjutnya ia biarkan istri berjalan semau-maunya. Istri bukan hewan ternak yang setelah dikandangkan lalu diberi makan dan minum hingga menjadi gemuk. Tugas, fungsi, dan posisi suami oleh Allah ditetapkan sebagai orang yang mengatur, mendidik, meluruskan, dan memberi komando dalam rumah tangganya. Jadi, seorang suami bertanggung jawab atas pemenuhan materi dan kehidupan agama istrinya. Nah, ini harus digarisbawahi ya, kehidupan agama istrinya. Fungsi suami menuntut adanya pengetahuan seorang laki-laki tentang pedoman hidup suami istri yang digariskan dalam Islam. Cukup banyak ayat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan pedoman tanggung jawab suami terhadap istrinya dan sebaliknya. Karena itu, setiap suami muslim wajib mengetahuinya dan kemudian melaksanakannya secara baik. Seorang suami yang tidak dapat menghayati tanggung jawabnya terhadap istrinya, tentu rumah tangganya menjadi rusak. Begitu pula bila istri pun tidak tahu apa saja tanggung jawabnya terhadap suaminya, maka rumah tangga semacam ini pasti tidak akan beres atau akan berantakan. Walaupun dunia pendidikan modern telah mencapai kemajuan begitu hebat dan melahirkan begitu banyak sarjana, baik laki-laki maupun wanita, tetapi dalam bidang pembinaan rumah tangga, khususnya antara suami istri, masih belum banyak tersentuh. Akibatnya, suami istri yang sarjana tetap kebingungan dalam menggeluti rumah tangga mereka. Karena masing-masing secara pasti tidak mengetahui adanya pedoman definitif tanggung jawab suami terhadap istri dan sebaliknya. Pedoman tanggung jawab suami istri secara definitif hanya dapat kita peroleh dari firman Allah dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah lah yang menjadikan manusia ini hidup berpasangan dan memikulkan tanggung jawab kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Menghayati norma tanggung jawab suami terhadap istri merupakan kunci untuk dapat membangun perkawinan yang penuh rasa mawadah dan rahmah. Mawadah adalah perasaan cinta yang penuh dengan birahi yang bersih. Sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang penuh dengan semangat pengabdian secara ikhlas. Itu tanggung jawab suami terhadap istri yang pertama. Jadi suami itu harus benar-benar tahu fungsi suami itu seperti apa. Kemudian yang kedua, tugas suami itu memaafkan kekurangan istri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha hulukan radiya minha akhara aw qala ghairahu. Seorang mukmin tidak boleh mencela seorang mukminat. Sekiranya ia tidak senang kepada salah satu dari sifat-sifat wanita itu, boleh jadi ia senang terhadap sifat-sifat lainnya. Penjelasannya, yang dimaksud dengan wanita mukminat dalam hadis ini adalah istri. Seorang suami janganlah gemar mencari kelemahan istrinya, karena hal ini dapat menyebabkan dia hidup dalam kebingungan. Seorang suami bila tidak senang terhadap salah satu perilaku istrinya, janganlah kekurangannya itu dibesar-besarkan, tetapi hendaklah dia memperhatikan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri istrinya. Seharusnya si suami berpikir lebih jauh. Apakah hal-hal yang dahulu menyebabkan dia memilih wanita yang ada di hadapannya itu menjadi istri? Hadis ini memberikan pedoman supaya suami berpikir, apakah kekurangan dan kelemahan istri saya ini patut untuk menjadikan kehidupan saya kalut atau bingung? Seharusnya saya tidak memikirkan hal-hal yang remeh semacam itu, tetapi saya harus berani menghadapi kekurangan-kekurangan istri saya. Kemudian saya harus berusaha menjadikan kelebihan-kelebihan istri saya sebagai penutup kelemahan-kelemahannya. Seorang suami yang baik harus dapat mendidik istrinya agar kelebihan yang ada pada diri istrinya dapat dijadikan kekuatan membina rumah tangga. Untuk itu, memang suami harus pandai memahami cara-cara terbaik untuk menciptakan pengertian kepada istrinya agar si istri tidak terlalu terlihat menjengkelkan suami. Janganlah suami justru berceloteh tentang kekurangan istrinya. Misalnya, kamu ini memang perempuan kampungan. Kamu memakai pakaian tidak becus, menata tempat tidur tidak bisa, membersihkan lantai tidak rapi, dan lain sebagainya. Kalau suami semacam ini terhadap istrinya, sudah pasti rumah tangga akan berantakan. Setiap hari akan terjadi perang mulut, sehingga tidak mustahil akan mengakibatkan penganiayaan suami terhadap istri karena disulut oleh api kejengkelan. Lalu, bagaimana sikap yang harus ditempuh oleh suami terhadap kekurangan dan kelemahan istrinya itu? Rasulullah menyatakan, pikirkanlah perilaku positif pada diri istri. Misalnya, istrinya hidup sederhana, pandai memasak, patuh, setia kepada orang tuanya dan mertuanya, taat beribadah, tidak suka berbicara yang tidak ada gunanya, tidak suka bertandang ke rumah tetangga, sering membantu kerabat yang kekurangan. Hal-hal semacam inilah yang harus menjadi kebanggaan suami.
Dengan memperhatikan hal-hal yang positif ini, suami dapat terlepas dari tekanan batin dan kebingungan dalam menghadapi kelemahan istrinya. Para psikolog modern yang menyuarakan perlunya saling pengertian dalam kehidupan suami istri sesungguhnya sudah amat jauh ketinggalan dari tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seurnya psikolognya, anu janten naon konsultan rumah tangga, parenting naon nukara itu salares nama tinggalin ku Rasulullah mah pas aya sadaya petunjuk ti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak hanya memerintahkan adanya saling pengertian antara suami dan istri, tetapi melarang masing-masing pihak saling mencari kelemahan, mencari kelemahan pihak lain dan menyuruh kedua belah pihak memperhatikan kelebihan masing-masing. Jadi idealnya mah bos suami, bos istri juga yang dilihat itu kelebihannya, jangan kelemahannya. Dengan demikian, Islam menjadikan tatanan pergaulan yang ramah dan saling membangun antara suami dan istri sebagai suatu kewajiban agama. Hal ini berarti suami haram mencela kelemahan istri dan istri haram mencela kelemahan suaminya selama kelemahan itu tidak melanggar syariat Islam. Islam menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai kelemahan bawaan. Allah memerintahkan kepada kita agar memohon diri kita sendiri. Jadi tidak ada manusia yang hidup dengan sifat sempurna, sekalipun para nabi. Dengan adanya kelemahan bawaan pada tiap-tiap diri kita ini, maka dalam hubungan kehidupan suami istri juga tetap ada kelemahan dan cacat yang dibawa oleh masing-masingnya. Cara yang terbaik untuk mengatasi hal ini ialah mohon perlindungan kepada Allah agar kelemahan-kelemahan kita tidak menjadi sumber malapetaka bagi diri kita. Boleh menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat seorang wanita memimpin urusan mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Ammarah bin Ruwaibah. Penjelasannya, dalam surat An-Nisa ayat 34 yang tadi telah Allah jelaskan bahwa yang menjadi pemimpin adalah laki-laki, bukan wanita. Laki-laki menjadi pemimpin itu terutama sekali adalah dalam keluarga. Inilah sunatullah, yaitu hukum Allah yang telah ditetapkannya sejak dahulu. Bertitik tolak dari ketetapan dasar seperti ini, maka langkah masyarakat menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka adalah suatu kemerosotan kualitas kaum laki-lakinya secara umum. Berarti ada yang salah terjadi dalam lingkungan masyarakat tersebut.
karena hal itu menyalahi sunat Allah Ta'ala. Sisi lain yang perlu kita perhatikan dalam soal kepemimpinan ini ialah adanya beban tambahan atas tugas yang telah rutin dilakukan oleh pelakunya. Wanita tidak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin keluarga secara menyeluruh. Ia hanya dapat bertindak sebagai wakil saja. Karena itu, kalau wanita dianggap sebagai pemimpin umum, berarti memberinya beban yang tidak sesuai kesanggupan fitrah bawaannya. Bila ternyata terjadi wanita ditampilkan oleh lingkungannya sebagai pemimpin, maka di sana telah terjadi hal-hal yang tidak beres dalam kondisi mental kaum prianya. Ini suatu penyimpangan yang pada akhirnya merugikan perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Begitu halnya dengan lingkungan keluarga. Kalau seorang suami menempatkan istrinya sebagai pemimpin keluarganya, maka hal itu membuktikan suami dalam kondisi mental dan rohani yang tidak sehat. Bagaimana konkretnya keadaan tidak sehat itu? Misalnya, sedang mengalami kelelahan mental, stres, rasa rendah diri, mudah hilang konsentrasi, atau hal-hal yang lain lagi. Jadi, kondisi istimewa sajalah yang menyebabkan sang istri dipaksa tampil oleh suaminya menjadi pemimpin rumah tangga. Jadi hanya dalam hal-hal mendesak atau terpaksa saja, mungkin begitu ya. Tidak selamanya, tidak boleh selamanya istri itu menjadi pemimpin rumah tangga dalam segala halnya. Hal semacam ini tidak boleh berjalan berkelanjutan. Suami yang kondisinya normal tidak boleh menjadikan dirinya berada dalam keadaan mental menyimpang, yaitu enggan tampil memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Suami wajib memaksimalkan diri dalam menjalankan tugas sebagai kepala keluarga. Ia tidak boleh mundur dengan menyuruh istrinya tampil ke depan dan dia sendiri bermalas-malas. Kalau hal seperti itu terjadi, maka tidak akan mendapatkan kebaikan, tetapi justru keburukan. Suami semacam itu akan tidak dihargai oleh istrinya dan untuk selanjutnya tidak dihormati anak-anaknya. Pada saat itu, suami baru sadar bahwa dirinya benar-benar tidak beruntung. Karena itu, sangat tepat apabila Islam mencela suami yang menjadikan istrinya sebagai pemimpin rumah tangganya. Jadi, suami tidak boleh sekali-kali menjadikan istrinya sebagai kepala rumah tangganya. Ya, harus garis bawahi. Yang terakhir atau yang keempat, tidak boleh menyenangkan hati istri dengan melanggar agama. Tidak boleh menyenangkan hati istri dengan melanggar agama. Ini ada surat At-Tahrim ayat 1. Asbabun nuzulnya ada kaitannya ini dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu
lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardota azwajika wallahu ghafurur rahim. Artinya, hei Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan kepadamu demi kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Penjelasannya, ini kisahnya Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak senang Rasulullah datang menggilir Maria Qibtiyah, salah seorang istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Qibti. Qibti itu di Mesir ya, Maji. Ia semula adalah seorang budak yang kemudian dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada beliau. Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dijadikan salah seorang istrinya. Maria Qibtiyah ini pada suatu hari membuatkan makanan untuk Rasulullah, suatu makanan yang lezat dan baunya sedap bila tercium orang yang berdekatan. Nama makanan ini ialah mu'afiriyah. Pamit orang naonnya. Setelah pulang, Rasulullah tinggal di tempat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mencium bau mu'afiriyah ini dan kemudian menyindir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hari-hari lain Aisyah memberitahu juga kepada Hafsah, sehingga Hafsah juga ikut menyindir Rasulullah bila beliau bergilir ke tempatnya. Aisyah tampaknya sangat cemburu pada Maria yang pandai membuatkan makanan lezat untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Untuk menjauhkan Rasulullah dari Maria, maka Aisyah dan Hafsah menyindir Rasulullah setiap saat beliau bertandang kepada mereka. Untuk menyenangkan hati mereka itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjanji tidak lagi pergi ke tempat Maria dan tidak makan mu'afiriyah. Dan selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan peringatan dari Allah dengan diturunkannya ayat At-Tahrim ayat 1 tadi. Seorang suami karena cinta dan sayangnya kepada istrinya mau mengalah kepada tuntutan istrinya. Nah, jadi naon istilahna ieu teh nya? Seorang suami karena cinta dan sayangnya kepada istrinya mau mengalah kepada tuntutan istrinya, baik yang diminta itu halal atau haram. Barangkali tidak akan terjadi seorang istri muslimah minta dibelikan daging babi, tetapi mungkin sekali meminta sesuatu yang lain dan sesuatu itu haram. Misalnya saja minta diantar rekreasi ke pantai yang di sana merajalela maksiat dan perbuatan haram, atau istri minta suami berhenti berdakwah menegakkan Islam karena istri khawatir barangkali suaminya nanti dipenjara oleh penguasa yang anti-Islam, atau istri minta agar suami tidak membantu biaya hidup ibu bapaknya karena istri ingin seluruh uang suaminya hanya untuk dirinya sendiri. Suami berhenti berdakwah adalah perbuatan dosa, karena dakwah Islam itu wajib dilakukan oleh setiap pribadi muslim.
tidak membantu ibu bapak kandung yang memerlukan bantuan anaknya adalah perbuatan dosa. Karena berbakti kepada orang tua adalah wajib, terutama memberi makan kepada mereka jika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan makan sendiri. Tindakan suami meninggalkan kewajiban agama karena tuntutan istrinya agar hati istrinya senang dan puas adalah dosa kepada Allah. Justru yang harus dilakukan suami adalah menyadarkan kesesatan istrinya itu. Jika ternyata istri tidak mau sadar, maka suami boleh menceraikan istri yang durhaka kepada Allah dan berani menentang aturan Islam itu. Dari ayat 1 At-Tahrim itu, para suami muslim dapat bercermin bahwa kalau seorang nabi saja terpengaruh oleh tuntutan istri sehingga yang halal diharamkan, maka apakah lagi suami-suami yang lain? Karena itu Allah peringatkan kepada kita semua bahwa ketika seorang suami menghadapi kasus seperti di atas, ia harus tegas menindak kesalahan istrinya dan jangan justru ikut sikap dan tindakan istrinya untuk melanggar hukum Allah. Memang sangat berat menindak istri yang menuntut suami melecehkan hukum Allah. Apalagi suami sendiri juga lemah imannya. Nah, untuk itu setiap suami muslim dituntut lebih bertanggung jawab kepada Allah sehingga tidak terjerumus ke dalam tipu daya istrinya untuk melanggar hukum agama. Dengan demikian, setiap suami muslim dituntut untuk lebih tahu tentang ilmu agama Islam dan selalu belajar hukum-hukum Islam agar suaminya dapat membimbing akhlak istri dan menolak tuntutan istri yang menyalahi syariat Islam. Wallahu a'lam. Manawi aya manfaatnya kanggo salajengna langkung jelasna mangga Mang Haji Udin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.